Berikutnya, yang keempat, sistem gugur sidit. Kita pahami dulu apa artinya sidit ini ya guys ya. Gugur sidit itu digunakan untuk mencegah beberapa peserta yang dinilai kuat berjumpa pada babak pertama, atau jangan sampai tim-tim yang kuat ini yang dinilai kuat itu saling jumpa, atau ketika ada babak pendahuluan jangan sampai mereka yang main di babak pendahuluan atau di babak pertama. Kalau ada bye, biarkan supaya mereka yang sidit ini yang dianggap kuat yang dapat bye. Itu tujuannya sidit ini. Dan untuk menjamin supaya yang muncul sebagai juara adalah tim atau peserta yang dianggap kuat. Meskipun sering terjadi kejutan, yang artinya yang dianggap kuat diunggulkan bisa dikalahkan oleh yang dianggap lemah atau tim-tim yang baru. Nah, untuk sebagai patokan siapa yang sidit ini biasanya karena ada faktor reputasi atau prestasi dari tim atau peserta sebelumnya. Mungkin sebelumnya dia adalah juara nasional atau tim juara bertahan, atau karena ketepatan pertandingan tersebut diselenggarakan di daerahnya atau peserta tersebut sebagai tuan rumah. Nah, itu yang dapat sidit. Oke? Bisa dipahami kan guys? Itu sidit ya. Berikutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan sistem sidit ini. Yang pertama, bila hanya satu sidit, kita tempatkan pada urutan terbawah. Bila hanya ada satu unggulan, di urutan terakhir dia. Kemudian, bila ada dua peserta sidit, masing-masing ditempatkan pada kedudukan teratas atau pertama dan terbawah. Misalkan ada 16 peserta, nomor 1 dan nomor 16. Kemudian yang ketiga, bila jumlah siditnya lebih dari 2, kita tempatkan peserta dengan jarak 3 angka dari sidit pertama dan 3 angka dari sidit terakhir. Artinya bila ada 16 tadi, kita tempatkan di sidit pertama itu misalnya nomor 1, kemudian yang dapat sidit kedua itu 3 angka jaraknya, berarti selisih 3 angka berarti dia adalah nomor 5. Begitu juga jika sidit terakhir itu di nomor 16, kita jarakkan 3 angka darinya, berarti dia ke nomor 12. Oke? Lebih jelasnya saya akan berikan contohnya ya. Contoh lebih jelas. Nah, sebelum kita masuk ke contoh, kita perhatikan dulu gugur normal sidit. Kalau kita gunakan normal sidit, kalau memang jumlah pesertanya itu sesuai dengan bagan pokok ketetapan ini. Misalnya pesertanya 4, 8, 16, 32, 64, 128. Udah langsung sidit aja siapa yang dianggap tim kuat. Udah letakkan aja posisinya. Kalau cuma satu yang dianggap kuat, buat di paling teratas ya. Atau paling terbawah kalau hanya satu ya. Nah, karena sudah bisa langsung kita pasangkan. Hanya saja kalau misalnya pesertanya itu tidak sesuai bagan, artinya tidak 4, tidak 8, tidak 16, maka kita ya, kalau mau menggunakan pendahuluan kita lihat dulu jumlah pesertanya. Apabila jumlah pesertanya itu lebih dari badan pokok dan lebih dekat dari badan pokok itu daripada yang di atasnya, bagan pokok di atasnya, kita gunakan pendahuluan ya. Nah, kemudian kalau misalnya jumlah pesertanya itu lebih dekat ya, lebih dekat ke badan pokok yang di atasnya, dan apabila jumlah pesertanya kurang dari bagan pokok dan lebih dekat dari rentang di bawahnya, kita gunakanlah sistem gugur by sidit. Meskipun dia ada gugur by, tapi kita lihat juga nanti siapa yang dapat sidit. Itu maksudnya yang diunggulkan. Jangan sampai yang
main itu di misalnya gugur pendahuluan, yang main itu yang dapat sidit, yang unggulan, jangan. Atau yang digugur baik yang dapat sidit, ya, yang dapat baik itu di sidit adalah tim-tim yang lemah, harus yang benar-benar yang diunggulkan yang dapat baik. Oke. Baik, untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh. Apabila misalnya di gugur normal, ya tadi saya sampaikan gugur normal langsung bisa kita pasangkan persis. Hanya saja kita hanya langsung menentukan yang dapat sidit siapa. Oke? Misal gugur normal 8 peserta ini. Dengan kita misalkan siditnya ada 2 nih, ada 2 tim-tim unggulan atau tim-tim yang dianggap kuat ini. Jadi kita buat, ya ini ada 8 pesertanya. Nah, yang kita buat sidit pertama itu nomor paling atas, kemudian nomor paling bawah. Nah, langsung kita pasangkan. Jangan sampai sidit keduanya itu kita buat nomor 2, sidit sama sidit tim-tim kuat langsung bertemu. Jangan, itu maksudnya. Langsung dimainkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pemenang misal nomor 1, antara 3, 4, nomor 4, antara 5 dan 6, nomor 6, antara 7 dan 8, nomor 7. Dimainkan lagi. Kemudian yang menang misal nomor 1, yang menang misalnya ini 6, 7, nomor 7. Lanjutkan ke partai final. Yang menang antara 1 dan 7 misal nomor 7. Nomor 7 juara 1, nomor 2-nya tentu nomor 1 juara 2-nya. Kemudian untuk memperebutkan juara ketiga yang kalah tadi ya di semifinal antara 1 dan 4, yang kalah nomor 4, antara 6 dan 7 yang kalah nomor 6, maka 4 dan 6 bertanding memperebutkan juara ketiga. Misalkan yang tim nomor 4 atau peserta nomor 4 yang menang, maka nomor 4 lah sebagai juara ketiga. Jadi ini karena ini gugurnya normal, langsung kita pasangkan. Hanya menentukan siditnya aja. Siditnya di atas dan paling bawah, nomor 1 dan nomor 8, karena pesertanya ke depan ada 8. Nah, bagaimana kalau dia pendahuluan? Ya, sidit tapi pendahuluan. Nah, ingat, kalau kita menggunakan gugur pendahuluan digunakan apabila jumlah pesertanya itu lebih dari bagan pokok dan lebih dekat dari rentang di atasnya. Contoh, gugur pendahuluan dengan 10 peserta. Tentunya sebelum kita masuk ke sidit ada ini 2 pendahuluan, 2 pertandingan pendahuluan penyisihan, karena 10 itu lebih dekat ke angka atau bagan pokok 8, di mana 10 lebih daripada 2. Kalau lebih kita pakai pendahuluan, lebihnya berapa? Ada 2 lebihnya, maka 2 lah yang tim yang main di pendahuluan 2 pertandingan. Ada 4 tim yang main. Nah, kemudian sudah digunakan gugur pendahuluan, tapi kita misalkan ada 2 sidit di situ, 2 tim yang diunggulkan. Jadi yang menjadi sidit tidak boleh bertanding pada babak pendahuluan, tidak boleh dia yang main di babak pendahuluan. Nah, itu keuntungannya salah satunya. Contoh, ya, ini yang nomor 1 sidit pertama, kemudian yang nomor 10 sidit kedua. Jadi yang dapat pendahuluan itu tim yang lain diundi, yang lain mencabut nomor atau melakukan undian siapa yang main pada babak pendahuluan. Sidit tidak perlu mencabut nomor karena sudah otomatis dia karena tim kuat, jadi tidak perlu di babak pertama, babak penyisihan pendahuluan ini. Jadi misalkan yang kurang beruntung yang dapat nomor 2 dan 3 dan 8 dengan 9. Jadi kita mainkan dulu pendahuluannya 2 dan 3, pendahuluan 8 dan 9, pendahuluan juga. Kemudian antara 2 dan 3 misalnya yang menang nomor 3, antara 8 dan 9 yang menang misalnya nomor 8. Nah, barulah di sini main semua peserta, baik itu sidit, dimulai kita mainkan, ya, mulai kita mainkan. Misalnya, ya, 1 dan 3 main, 4, 5, 6, 7, 8 dan 10.
1 dan 3 misal yang menang nomor 1, 4 dan 5 misal yang menang nomor 5, 6 dan 7 yang misal yang menang nomor 7, 8 dan 10 yang menang nomor 10. Ditandingkan lagi, ini sudah 4 besar, kita mainkan lagi antara 1 dan 5, 7 dan 10. 1 dan 5 misal yang menang nomor 1, antara 7 dan 10 misal yang menang nomor 10. Inilah partai final, kita tandingkan lagi. Partai final 1 dan 10 yang menang misalnya nomor 1 lah keluar sebagai juara pertama dan nomor 10 lah sebagai juara kedua. Nah, untuk perebutan juara ketiganya yang kalah di semifinal atau 4 besar 1 dan 5 yang kalah nomor 5, antara 7 dan 10 di semifinal tadi yang kalah nomor 7, maka 5 dan 7 bertanding. Misal yang menang antara 5 dan 7 adalah nomor 7, maka nomor 7 lah keluar sebagai juara ketiga. Oke guys, inilah contoh gugur pendahuluan ya, dengan 10 peserta tapi kita misalkan ada 2 sidit. Nah, sekarang kita coba berikutnya bagaimana dengan gugur baik. Kita gunakan gugur baik ya, ingat gugur baik digunakan apabila jumlah pesertanya kurang dari bagan pokok dan lebih dekat dari rentang di atasnya. Oke, kita misalkan jumlah pesertanya itu adalah 13. Nah, sebelum kita mau siditnya, kita lihat dulu. Karena 13 peserta berarti kita menggunakan ada 3 byte. Kenapa? Karena 13 lebih dekat ke bagan pokok 16 daripada 8. Cuman 13 kurang 3 supaya sampai 16, maka 3 lah yang menjadi banyak. Nah, sudah kita dapat 3 banyak. Nah, ternyata setelah ditelusuri di antara 13 tim ini ada 4 tim kuat atau tim-tim unggulan. Nah, untuk itu ada 4 sidit. Jadi meskipun hanya ada 3 byte, tapi yang mendapat byte ini wajib sidit. Nah, 4 sidit ini kan berarti 3 byte-nya itu akan diambil oleh 3 sidit. Nah, sisanya karena ada 4 sidit, 1 sidit lagi ini akan ditempatkan posisinya supaya berhadapan dengan tim yang tidak diunggulkan ya, atau yang dianggap bukan tim kuat. Oke, lebih jelasnya kita lihat. Nah, misalkan ada 3 byte ini, yang dapat byte adalah nomor 1, kemudian nomor 6, kemudian nomor 13. Nah, kemudian kita mau lihat sidit. Ya, ada 4 sidit di sini, kita misalkan 4 tim unggulan. Jadi sidit pertama otomatis wajib dia itu yang harus dapat byte, nggak boleh main di babak babak penyisihan, nggak boleh. Jadi yang sidit ini harus yang otomatis wajib dapat byte dia sidit. Jadi sidit pertama itu yang nomor 1, sidit kedua itu yang nomor 6, sidit ketiga nomor 9. Meskipun dia itu tidak dapat byte, tapi dia mendapatkan sidit supaya tidak jumpa dengan sidit yang lain. Jadi yang diunggulkan supaya jangan langsung jumpa. Oke, sidit keempat berikutnya adalah nomor 13. Oke, langsung kita mainkan dulu yang tidak mendapatkan sidit. Nomor 2 dan 3, 4 dan 5, 7 dan 8, 9 dan 10. Meskipun 9 dapat sidit, tapi nomor 10 ini dianggap bukanlah lawan yang kuat. Oke, hanya saja ketika diantara 4 tim ini yang sidit ini diundi cabut nomor, ternyata ada 1 yang tidak mendapatkan byte karena hanya tersedia 3 byte. Jadi hanya 3 yang dapat byte, 1 lagi tidak mendapatkan byte. Oke, dilanjutkan lagi nomor 11 dan 12. Nah, kemudian setelah pertandingan 2 dan 3, yang menang nomor 3 misalkan, 4 dan 5 yang menang nomor 4, 7 dan 8 yang menang nomor 7, antara 9 dan 10 yang menang nomor 9 misalnya, bukan karena dia itu sidit, karena memang ketika tanding misalnya benar-benar terbukti kuat nomor 9 ini, sehingga nomor 9 ini lolos juga ke babak berikutnya. Kemudian antara 11 dan 12 itu yang menang nomor 11. Nah, jadi sudah ada ini pesertanya
memiliki pasangan. Ya, sama seperti pendahuluan juga. Tujuannya supaya di babak berikutnya nanti semua peserta ada semuanya lengkap lawannya, ada pasangannya, ada rival mainnya. Oke? Baik, kita lanjutkan. Jadi nomor 1 akan bermain di sini, nomor 6 juga akan bermain, nomor 13 juga akan bermain. Meskipun nomor 9 sebagai sidik sudah main kian, tapi ternyata terbukti lawannya adalah tim yang kurang kuat. Oke, kita lanjut mainkan nomor 1 dan 3, 4 dan 6, 7 dengan 9, 11 dengan 13. Antara 1 dan 3 dimenangkan oleh nomor 1 misalkan, antara 4 dan 6 dimenangkan nomor 6, antara 7 dan 9 nomor 9, antara 11 dan 13 dimenangkan nomor 13. Kemudian lanjutlah partai semifinal atau 4 besar, antara 1 dan 6, antara 9 dan 13. 1 dan 6 misal yang menang adalah nomor 1, 9 dengan 13 misal yang menang nomor 13. Kemudian lanjut partai final antara 1 dan 13. Misalkan yang menang antara 1 dan 13 adalah nomor 1. Nomor 1 lah keluar sebagai juara pertama. Kemudian juara kedua adalah nomor 13. Kemudian untuk perebutan juara ketiga adalah yang kalah di semifinal atau 4 besar, di mana antara nomor 1 dan 6 yang menang nomor 6. Kemudian antara nomor 9 dengan 13 yang kalah adalah nomor 9, maka yang kalah dengan yang kalah 6 dengan 9 bertanding memperebutkan juara ketiga. Misal antara 6 dan 9 yang menang nomor 9, maka nomor 9 lah keluar sebagai juara ketiga.